Lajeng adicara salajengipun ringgih dawah titipancinipun adicara pengajian akbar pangarsaning pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin saking tlatah Kesugihan Kabupaten Cilacap. Nuringgih panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmed Soim El Amin LCMH ingkang sampun kepareng badhe medhar sabda piwulang piwucal agami kanthi pangajab sageda dados pepajaring margi wancinipun kita sami sowan wengersa ilahi robbi. Kagem menika sepetahipun pedal kawula aturaken dumateng Bapak Kyai Haji Ahmed Soim El Amin LCMH. Pusana ngatur mbok pilih kirang trap sila langkung-langkung nerak tata krami anggen kawula matur. Kawula namung saged tadah wadonya nyuwun lumunturing sih pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzit tawli wal ihsan al-karimil mannan alladzi qad manna alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amaddana wa arhamana bi biladati khairil anam wa irsalihi ila kaffati banil insan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa majid wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi ila afdalin ni'am wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'd, fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa jama'atana min ahlil ilmi wat tuqa wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhalali wad dhair. Ashabal mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para sepuh pepunden tokoh masyarakat desa Ketenger ingkang tansah kawula ta'zimi langkung wonten ing ngarsanipun panjenenganipun Bapak Agus, panjenenganipun Mbah Haji Nur lan sedaya pengurus takmir Masjid Bani Umar Desa Ketenger Kecamatan Baturaden ingkang tansah kawula ta'zimi, aparatur pemerintah ingkang sama rawuh ingkang tansah kawula hormati, adik-adik santriwan santriwati, pemuda dan pemudi remaja Masjid Bani Umar Ketenger ingkang tansah kawula tresnani kawula banggaaken, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa saya banggakan,
Tidak lupa kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Ketenger syuriyatan wa tanfidhiyatan, sahabat-sahabat Banser semua yang sangat saya banggakan, umuman hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Alhamdulillah, monggo kita sesarengan tansah ngaturaken raos bingah raos syukur dateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi syukur menika nikmat ingkang sampun kita tampi tansah dipun jagi dados nikmat lan mugi dados lantaran nikmat-nikmat ingkang sanes tansah dipun tambah dening Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat ugi salam mugi tansah katur kunjuk dumateng panutan kita Gusti Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua masuk di dalam golongan umat beliau yang senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk hidup, agar hidup kita ini semakin berkualitas, semakin baik, sehingga kita bisa merengkuh mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hadaniyakum ajma'in. Peringatan Maulid Nabi ini begitu pentingnya untuk kita adakan, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala niku merentahaken dateng kula panjenengan sami supados ngeling-eling, supados memperingati mengingat hari-hari besar. Mulane setiap masjid musholla, utamane masjid mushollane warga NU niku biasane gadah stempel abadi. Gadah stempel napa? Abadi. Stempel abadi biasanya judule PHBI, Panitia Peringatan Hari Besar Islam. Biasanya gadah stempel niku mboten? Masjid Bani Umar gadah nggih stempelnya niki acara niki surat menyurat stempelnya napa? PHBI. Bukan hanya Bani Umar, masjid-masjid yang lain, musola-musola, majelis taklim, pondok pesantren biasanya asal afiliasine derek Nahdlatul Ulama itu punya stempel abadi namanya PHBI. Acara boleh berubah, panitia boleh berubah, tapi stempelnya ajeng. Malam ini kita mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Nanti bulan Rajab biasanya masjid-masjid musholla mengadakan lagi kegiatan peringatan. Nek Rajab peringatan apa? Isra Mi'raj. Panitiane rubah, acarane ganti, tapi stempelnya ajeng. Nanti bulan Ramadan ada kegiatan lagi. Kegiatan nih peringatan Nuzulul Quran. Acara ganti, panitia juga ganti. Pembicaranya ya ganti. Stempelnya ajeng PHBI. Nanti bulan Muharram mengadakan kegiatan lagi menyambut tahun baru Islam, memperingati hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stempelnya ajeng PHBI. Jadi ini stempel abadi. Stempel peringatan hari besar Islam. Meskipun ini populernya di kalangan NU, sebab angger sing ngudu NU kadang malah protes. Muludan gue bid'ah. Muludan gue ora anak
petunjuk dan teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek warga NU bukan hanya maulid, dan peringatan hari besar itu bukan hanya maulid Isra Mi'raj, nuzulul Quran, Muharraman, dan yang lain-lain, peringatan hari besar Islam. Kenapa yang sana mengatakan bid'ah, bahkan ada yang mengatakan sesat, tapi justru kita mengadakan dan meyakini bahwa kegiatan seperti ini adalah bagian dari ajaran agama, bagian dari ibadah, dan kegiatan seperti ini bukan bid'ah, bahkan mendapatkan pahala yang besar. Allahumma, kok bisa seperti itu? Sajane mboten perlu dalil Bapak Ibu untuk mengadakan muludan, nggak perlu dalil. Masa untuk memperingati kelahiran Nabi butuh dalil? Wong anak-anak kita saja diperingati kelahirannya, nggih Bu. Sampeyan cok ngulang tahuni anaknya mboten? Selalu nggih. Pernikahan panjenengan diulang tahun ini enggak? Ada ulang tahun anak, ada anniversary, pernikahan. Sing kerjane teng perusahaan setiap tahun pasti mengadakan ulang tahun perusahaan. Yang di kantor-kantor, umpamanya yang kerja di kantor Pemda atau menjadi ASN pemerintahan daerah, pasti ada peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas. Wonten mboten? Wonten. Bangsa ini, negara yang kita cintai ini, setiap 17 Agustus juga mengadakan ulang tahun HUT, hari ulang tahun Republik Indonesia. Ormas-ormas pakai ulang tahun, ada Milad Muhammadiyah, ada Harlah Nahdlatul Ulama. Luwung Muhammadiyah aja ada miladnya, mosok memperingati kelahiran Nabi, milad Nabi, kemudian dituntut harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil ini bid'ah, sesat, dan tidak boleh dilakukan. Ini di mana? Nggak adil namanya. Seberapa besar anak kita kalau dibandingkan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya ingin menunjukkan dalil yang jelas, konkret, cetak wela cetha welo cetha banget. Gusti Allah dawuh ngeten, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad arsalna Musa biayatina وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ syakur. Allah berfirman, benar-benar telah aku utus Nabiullah Musa alaihi salam dengan membawa ayat-ayatku, kata Allah, ayat-ayat wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, namanya kitab suci napa? Taurat. Kalau Nabi Isa kitab suci Injil. Kalau Nabi Dawud kitab suci Zabur. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Quran. Benar-benar telah aku utus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayatku, kata Allah. Isi daripada ayat itu, visi daripada setiap rasul, visi daripada diturunkannya wahyu,
diutusnya utusan Allah subhanahu wa ta'ala adalah an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilad nur, bawalah keluar, selamatkanlah umatmu wahai Musa, keluarkan umatmu Bani Israel. Umatnya Nabi Musa siapa? Bani Israel. Bawalah, keluarkanlah umatmu Bani Israel dari gelapnya kehidupan menuju terang benderangnya cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarkanlah umatmu dari gelap menuju terang. An akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka semua tentang hari-hari besarnya Allah subhanahu. Nah, di sini ada kata-kata hari-harinya Allah. Tadi kita lagi menceritakan stempel aba, peringatan hari besar Islam, PH. Ayat niki wonten kalimat ayyamillah wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan masyarakat, ingatkan umatmu tentang hari-hari besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur, bahwa sesungguhnya di dalam mengingat hari-hari besarnya Allah ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang pandai bersabar dan pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, secara umum ayat ini menyampaikan tugas utama para utusan Allah. Tugas utama utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad alaihimus salatu wassalam adalah menyelamatkan umat manusia, adalah menyelamatkan umat manusia dari gelap menuju terang. Kira-kira seperti karyanya ibu kita Kartini. Beliau punya karya buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Loh, ibu kita Kartini itu santriwati, Bu. Ibu kita Kartini seorang santri. Beliau berguru kepada Kiai Haji Soleh Darat, Mbah Soleh Darat Semarang. Punya santri 3 yang populer. 1 sedang ibu kita Kartini. Punya santri ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini santri. Dan saya yakin baca ayat Al-Quran ini bahwa ibu kita Kartini tahu betul, memahami betul bahwa tugas pendidik, tugas utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, tugas alim ulama, para ustadz, para kiai adalah bagaimana mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kehidupan menuju terang benderangnya cahaya Allah subhanahu. Maka ditulislah oleh beliau buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan mereka semua sukses. Para utusan Allah sukses. Nabiullah Musa alaihi salam sukses menyelamatkan Bani Israel, mengeluarkan Bani Israel dari gelapnya perbudakan
di bawah Raja Fir'aun Mesir. Bangsa Israel waktu itu dadi budake Raja Fir'aun. Seluruh bangsa Israel yang ada di Mesir saat itu dadi budake Raja Fir'aun dan warga Mesir. Dadi budak peteng nopo padang. Dadi budak peteng nopo padang, Bu? Bu, dadi budak peteng nopo padang? Peteng. Seniki peteng nopo padang? Padang. Alhamdulillah. Dadi budak neko peteng, tidak punya hak atas dirinya ora bisa, tidak punya hak milik, tidak bisa memutuskan keinginan sendiri, tidak punya kemerdekaan. Budak jenenge mawon budak gelap. Nabi Musa dapat tugas menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Raja Fir'aun. Maka Nabi Musa ada kisah, ada cerita yang sangat populer adalah membawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir menyeberangi Laut Merah. Menyeberangi apa? Laut Merah tanpa menyelam dan tanpa berenang. Kepripun? Laut Merah dipukul dengan tongkat beliau, seketika jadi jalan tol. Seketika jadi jalan tol. Bani Israel melewati Laut Merah tanpa basah. Bani Israel melewati Laut Merah tanpa renang, karena sudah menjadi jalan ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada laut tersebut. Pun selamat mentas kabeh naik ke tanah perjanjian sampai ke Yerusalem, Palestina. Sukses Nabi Musa. Nabiullah Ibrahim alaihi salam telah sukses dibakar oleh Raja Namrud, dilempar ke tengah api unggun yang menyala-nyala begitu besarnya, dengan harapan Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan berhalanya Raja Namrud itu gosong, hangus, hancur, jadi debu karena dibakar dengan api. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi justru Nabi Ibrahim di tengah kobaran api, boro-boro panas, bahkan seperti ada di dalam ruang yang AC. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kata Allah. Wahai api, jadilah engkau AC untuk Nabi Ibrahim. Maka selesai, jangankan terbakar, satu helai rambut pun tidak ada. Jangankan gosong, satu helai rambut pun nggak ada yang terbakar. Karena emang api, kalau Allah menghendaki, api tidak membakar. Sukses Nabi Ibrahim. Nabiullah Nuh alaihi salam sukses menyelamatkan orang-orang yang beriman dari banjir bandang. Mereka sukses mengeluarkan masyarakat dari gelap menuju terang. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses dalam menjalankan tugas mengeluarkan masyarakat, khususnya masyarakat Quraisy, masyarakat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hanya dalam 23 tahun Kanjeng Nabi sudah berhasil mengislamkan seantero jazirah Arab. Sukses. Bangsa ini, para pejuang, para pahlawan telah sukses mengusir penjajah, mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir sekutu. Hari besarnya Allah adalah hari-hari di mana Allah telah menganugerahkan nikmat-nikmat agung untuk orang-orang yang beriman.
Ini harus diingat. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya? Mempelajari sejarah, mengingat hari-hari besar ini, ada nilai pelajaran yang begitu besar, akan melahirkan kebahagiaan, kebanggaan, akan melahirkan optimisme, semangat, dan pada akhirnya akan melahirkan produktivitas. Semua ini akan menghantarkan kita kepada kesuksesan. Lah wong Indonesia kok nggak bangga dengan Indonesianya, kan lucu. Lucu nggak? Wong Indonesia kok sangat-sangat mengidolakan BTS. Mok Didi Kempot kenapa? Pamane lho ya. Lho wong Indonesia kok malah merendahkan bangsanya sendiri, begitu mengagungkan produk luar negeri mamanya. Ini karena tidak memahami, tidak mengingat sejarah. Kita harus bangga, bambu runcing mengalahkan brand meriam. Cara wong zaman mian brand ya. Brand itu senjata otomatis itu. Bambu runcing mengalahkan meriam, mengalahkan tank dan yang lain-lain. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Muncul rasa syukur, rasa bangga, rasa optimis, rasa semangat, dan muncul pula rasa sabar karena nabi, rasul, para alim, para ulama, para wali, para pejuang, para pahlawan sukses karena punya dua sifat kunci menghadapi kehidupan. Nopo niku Bapak Ibu? Satu, sabar. Yang kedua, syakur. Sabar dan tapi sabare ora kaleng-kaleng. Sabare dudu sabar sing kawe. Sabare sabar yang original. Syukure syukur yang original. Sabar. Makna sabar itu maknanya bukan sekedar orang yang sabar, orang yang selalu sabar, pandai bersabar. Syakur maknanya adalah orang yang selalu bersyukur, pandai bersyukur. Nek sabar ping pisan tok ora diarani sabar. Syukur ping pisan tok ora diarani syakur. Biasanya kan kalau kita menghadapi kesulitan bertubi-tubi, biasanya kita akan muncul bahasa sabar Kang ya, gitu uji. Sabar anak watese. Sabar ada batas. Sok begitu ya kita ya. Sabar ada batas. Loh, kalau sampean ditanya apa batasnya kesabaran? Napa watese Bu? Sabar ada batasnya? Ada. Apa batas kesabaran? Sabar dan syukur. Kalau kita kepengen jadi orang sukses seperti para pendahulu, sabar dan syukur harus membersamai hidup kita. Ada batasnya enggak? Ada. Apa batasnya? Batasnya adalah saat nyawa kita keluar, terpisah. Anggere kae si urip, esi butuh sabar, esi butuh syukur. Batasnya apa? Urip. Negeri ka kepengin ora sabar maning, ora syukur maning ngono, tapi mati bae. Aja urip. Anggere esi urip, esi butuh sabar, butuh syukur. Para nabi, para pejuang tanpa sabar gak mungkin mereka akan bisa sukses. Betul? Gak usah kejauhan nabi, napa para pejuang. Orang-orang sekarang yang kelihatan sukses, sampai lihat sejarahnya, pasti ada sabar
pasti ada syukur di balik mereka yang sukses sekarang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengatakan bahwa ayat ini memerintahkan kepada Bani Israel. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah agar mengingatkan Bani Israel jangan lupa akan sejarahnya. Bani Israel harus memperingati hari-hari besarnya Allah. Apa sing diperintah Bani Israel tok? Boten. Seluruh umat manusia diperintahkan untuk memperingati hari besarnya Allah Subhanahu. Hari besar yang dimaksud adalah masa lalu. Setiap kita punya masa lalu, betul? Bu, sinang jero masjid mau ngantuk. Bu, punya masa lalu no mboten Bu? Punya nggih? Masa lalunya banyak apa sedikit? Oh banyak. Bapak-bapak punya masa lalu Pak? Punya nggih? Banyak. Ibu-ibu yang di bawah punya masa lalu? Punya. Setiap kita pasti punya masa lalu penuh dengan apa? Kenangan. Masa lalu penuh dengan, ada berapa kenangan Bu? Enggak banyak, 2. Kenangan manis dan kenangan manis dan kenangan baik. Secara umum ayam yang dimaksud masa lalu. Kita diperintahkan oleh Allah, ingatlah masa lalu. Berarti ada beberapa hal. Ingatlah, mengingat ini butuh alat, butuh media. Masa lalu ini adalah wadah waktu di mana di dalamnya tersimpan berbagai kenangan itu hanya ada 2, ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Ngoten nggih? Pon. Sain pertama dari mengingat. Wadzakirhum, ingatkan mereka untuk memperingati. Mengingat itu alatnya pakai apa? Sampai ngeling-ngeling niku nganggo nopo? Nganggo sikil apa nganggo tangan? Otak apa hati? Kalau sampai lagi ngelamun mengingat masa lalu itu, yang berjalan, yang aktif otak apa hati? Biasanya anggar mengingat masa lalu itu muncul rasa enggak? Umpamanya sampan kemutan, tahu kelangan duit 1 juta. Itu pahit apa manis itu? Pahit apa manis? Pahit. Punya kenangan kelangan duit 1 juta. Anggar sampai lagi kemutan, jur ada muncul rasa di hati no mboten? Muncul nggih? Apa munculnya? Sedih, ngelangsa, gila, ngajog. Gini apa mboten Bu? Utawa yang sing mandanom, sing nembe bae tahun lalu diputuskan. Tahun lalu putus. Lah kok kemutan, teringat, muncul rasa enggak? Muncul. Yang muncul rasa apa? Nyambung lagi jadi apa? Rasa sedih. Ngoten nggih? Tapi anggar sampean kemutan masa lalu yang indah-indah, yang manis-manis, muncul rasa enggak? Bapak Ibu sampean kemutan lagi pengantin anyar ya. Muncul rasa enggak? Muncul rasa apa? Rasa bahagia. Kalau muncul rasa berarti bukan otak yang bekerja, tapi hati, karena rasa itu tempatnya di dalam. Jadi hati itu wadahnya rasa, benci, cinta, takut,
berani, malu, marah, iri, dengki, akeh. Itu wadahnya apa? Hati. Kalau akal, otak, itu wadahnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana bermanfaat, mana tidak berguna, mana yang penting, mana yang bahaya. Itu di mana tempatnya? Akal. Informasi ilmu pengetahuan. Kadang akal hati kompak, kadang akal hati tidak kompak. Bon, mengingat alatnya pakai hati. Alatnya pakai apa? Hati, karena setelah kita mengingat akan muncul rasa bahagia kalau yang kita ingat nikmat, manis. Sedih kalau yang teringat kenangan pahit. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dengan hati kalian ingatlah hari-hari Allah. Berarti perangkatnya sudah jelas ya, mengingat itu menggunakan apa? Menggunakan hati. Dudu sikil, udu tangan, udu cangkem, bukan akal, otak, tapi hati. Ayyamillah, apa yang dimaksud dengan ayyamillah? Hari-harinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampaikan, para ahli tafsir menafsiri, memahami hari-hari besar Allah itu adalah hari di mana Allah menurunkan, menganugerahkan nikmat-nikmat besar kepada orang-orang yang beriman. Nikmat berarti kenangan apa, Bu? Kenangan ingatlah nikmat Allah di masa lalu. Padahal masa lalu itu bukan hanya nikmat, ada juga musibah. Kenangan tidak hanya manis, tapi kenangan juga ada yang pahit. Sing diperintah kon dieling-eling nang Gusti Allah, sing diperintahkan nang Gusti Allah niku kenangan manis napa pahit yang diingat? Kenangan manis. Kenangan apa? Sampai kalau mau mengingat masa lalu, ingat yang manis-manis saja. Yang pahit-pahit kubur, buang ke kali. Sebab nopo nek sampean kemutane kenangan manis kan jadi bahagia, menjadi optimis, menjadi semangat, menjadi produktif, sukses, nyambung. Nek sampean mengingat masa lalu kenangan pahit, mangke sampean malah sedih, lemes, bisa muncul darah tinggi utawa darah rendah, bisa ngedrop, mumet, gleyeng, stres, bisa jadi stroke, minimal ngapa-ngapa bebeh, mager jerega. Nama mager apa? Mager, malas gerak. Lah harus malas gerak kan repot. Wong dongane jam 4 kopi cemawis, gara-gara lagi teringat masa lalu kenangan pahit, dadi rika wong wadon moh gawe kopi. Bapake dadi melu sedih, kopine ndi Bu kopi, ditakoni ping pindho si meneng bae Bu kopi, ping 3 si meneng bae disentak kopi. Apa kopi jam 4:30. Dal jadwalnya biasa jam 4. Ora kowe ketone merengut benang apa kok?
angel domongno. Ya kopi lah gawe dewek. Akhirnya jatuh korban kan? Jatuh korban oh mboten? Korban nih. Nang apa bulu jebul-jebul lagi kemutan bae mien tau uli arep uli duit 1 juta ora sida. Basa kemutan kon langsa Pak. Go ngapa-ngapa beb. Kan akhirnya jadi tidak produktif, jadi males, jadi sedih. Kamu kok Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua ini ada tujuannya. Meskipun Allah tidak berkepentingan dengan kita, tapi wonten tujuannya. Coba kalau sampai dikasih pertanyaan sederhana, Pak, Bu, woi, Bapak Ibu, jawab nggih. Sampean onten urip teng alam dunya, nggih urip dewek apa diuripna? Urip dewek apa diuripna? Diuripna nggih. Lahir dewek apa dilairna? Gawe awake dewek apa digawekna? Digawekna ngoten nggih. Sampean digawe, diwehi urip, dipanggonaken teng alam dunya niki sementara nggih. Sementara tok niki sementara. Ngemben nger kontrak wis enteng, ya mesti kudu metu gentenan. Nger kontraknya telas kedah medal harus meninggalkan nopo dunia alias mati. Ya mati pada maring di wong mati pada maring di kuburan Bu, awake maring kuburan. Nah roh nyawana sing metus kang awak mengendi? Mlebet datang alam akhirat. Teng akhirat urip apa mati? Uripe pirang tahun? Salah bahasane Al-Qur'an khalidina fiha abada. Allah menciptakan kita, tapi Allah tidak berkepentingan dengan kita. Betul nggih? Sama sekali tak berkepentingan. Kita mau jadi orang baik, Allah tetap hebat. Kita jadi orang buruk, tidak mengurangi kehebatan Allah. Sama sekali gak butuh Allah sama kita. Tapi menciptakan ora butuh tapi gawe. Ada tujuannya enggak? Pasti ada. Karena kalau nggak ada tujuannya berarti ini sia-sia, tiada guna. Sia-sia tiada guna berarti buruk. Allah maha baik, tidak mungkin Allah buruk. Gusti Allah dalam Al-Quran mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, Tuhan, tidak mungkin engkau menciptakan semua ini batil, sia-sia, tanpa guna. Sekarang pertanyaan sederhana, Pak, Bu, kita diciptakan oleh Allah, apa yang diinginkan Allah? Apakah Allah ingin kita jadi orang baik, apa ingin jadi orang buruk? Jawab, si mantep belum jawab. Kersane Gusti Allah dewek dadi wong main apa dadi wong ala? Main? Jare sapa? Jare dewek. Pertanyaan kedua, Allah menciptakan kita, apa yang diinginkan oleh Allah? Apakah Allah ingin kita jadi orang sukses, apa ingin kita jadi orang gagal? Sukses. Jadi siapa? Pertanyaan ketiga, Allah ingin kita jadi orang susah, apa jadi orang bunga? Bunga apa susah? Bunga. Nanti dulu, kok tak bocori. Pertanyaan keempat, Allah ingin kita beruntung, apa Allah ingin kita rugi? Beruntung. Jadi Allah ingin kita sukses, Allah ingin kita bahagia, Allah ingin kita beruntung, dan Allah ingin kita jadi orang baik. Ngoten nggih?
Dalilnya apa? Allah berfirman, kata Nabi, ketika Allah berbicara tentang puasa, Gusti Allah niku dawuh, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah senantiasa, Allah selalu menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah tidak ingin kalian dalam kesulitan. Allah ingin kita dalam kemudahan. Allah tidak ingin kita dalam kesulitan. Berarti Allah punya keinginan agar kita ini mudah. Mudah ini serasi selaras dengan bahagia, selaras dengan beruntung, selaras dengan sukses. Betul? Betul. Di dalam ayat lain jelas mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu. Kita diciptakan untuk beribadah, bukan untuk maksiat. Kenapa Allah ingin kita beribadah, bukan untuk bermaksiat? Padahal ibadah dan maksiat kita nggak ngaruh kepada Allah, karena Allah tidak butuh kepada kita. Paham? Allah nggak butuh kita, maksudnya nek kabeh wong ketenger ngibadah, Gusti Allah hebat. Umpamanya seluruh warga ketenger maksiat, Allah tetap hebat, tidak berkurang kehebatannya sedikit pun. Gak ada bedanya kita mau maksiat atau tidak, gak ngaruh pada Allah Subhanahu. Kalau gak ngaruh, kenapa Allah menginginkan kita ibadah tapi tidak menginginkan kita maksiat? Padahal sama-sama gak ngaruh. Kenapa itu? Karena Allah ingin kita bahagia, karena Allah ingin kita beruntung, karena Allah ingin kita sukses, dan Allah ingin kita jadi orang kita beruntung kalau kita ibadah, kita sukses kalau kita ibadah, kita baik kalau kita beribadah. Kita akan bahagia kalau kita beribadah, karena dengan ibadah dekat kepada Allah, dekat dengan Allah kita mendapat ridha Allah. Dengan ridha Allah kita diberi seluruh kenikmatan, seluruh apa yang tadi kita jawabkan, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kebaikan, semua itu kalau kita dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan sedih dan bahagianya seseorang. Allah yang menentukan sukses atau tidaknya siapapun. Allah yang menentukan beruntung atau ruginya siapapun. Dengan ibadah Allah ridha, dengan ridha Allah akan memberi kebaikan, memberi kenikmatan. Makanya siapapun yang beribadah, ikut, tunduk, patuh, taat kepada Allah, janji Allah adalah surga. Surga itu tempat nikmat, simbol sukses, tempat keberuntungan, dan yang ada hanya kebaikan. Semoga kita semua dapat. Allahumma. Apalagi bukti Allah itu menginginkan kita bahagia saat kita membuka wahyu Allah, kitab suci Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama kita baca apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rahman Rahim, rahmat.
Kita diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belum minta sudah dikasih, kita nggak minta tetap dikasih, bahkan kita melawan Allah pun tetap dikasih sama Allah. Dan Allah tidak pernah dendam. Sesalah apapun kita, sebesar apapun dosa kita, besar kita memohon ampun kepada Allah, ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha cinta kasih sayang dan menggerakkan seluruh kehidupan makhluk dengan rahmatnya. Rahmat itu tanda cinta. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah simbol cinta teragung dari Allah subhanahu. Maka Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama hadir untuk cinta. Al-Quran diturunkan untuk atas nama cinta. Rasul diutus untuk atas nama cinta. NU didirikan untuk atas nama cinta. Para alim, para ulama selalu menghadapi umat untuk dan atas nama cinta. Cinta itu nikmat. Cinta itu nikmat. Allah ingin bahagia, maka yang diperintahkan ingatlah masa lalu, itu ingatlah nikmat agar kalian bahagia. Sebab kalau Allah perintah ingatlah musibah, maka Anda akan bersedih. Mengingat pakai hati. Pakai apa? Pakai hati, bukan pakai mata, bukan pakai kaki, bukan pakai tangan, bukan pakai bukan pakai mulut, tapi pakai apa? Pakai hati. Dari A-nya seperti itu Bapak Ibu. Sakit dipahami nggih? Sakit dipahami nggih? Jadi perjalanan hidup kita yang 4, pertama mati, tidak ada dulu sebelum diciptakan. Kemudian diciptakan oleh Allah, diberi hidup semua diurus oleh Allah dari A sampai Z. Kita nggak ngurus diri kita sendiri. Kita hanya melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Semua yang menentukan adalah Allah subhanahu. Setelah kita hidup di dunia kontrak habis, kita harus meninggal dunia, mati, metu saking alam dunia. Nanti setelah meninggal dunia pada kemana? Ke akhirat, hidup selama angger wong NU dadi onen-onen jajal ditabuh we. Aku mbiyen ora ana, saiki kok dadi ana, besok maneh ora ana, padha bali marang rahmatullah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah, 'ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah, 'ala yasin habibillah, 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 wa kulli mujahidin lillah, 'ala yasin
البدر يا الله Allahumma sholli ala Muhammad. صل عليه. Aku mbiyen ora ono. Ini tahap pertama. Mbiyen ora ono saurunge digawe sebelum dicipta, sebelum lahir. Jenenge ora ono urip napa mati? Mati, ora ono niku mati. Kae tanggane sampean sing gembleng banget sing nang ndi, Kang? Oh, wis ora ono. Mati kapan? Kan gitu nggih. Berarti awal kita mati ora ono sebelum diciptakan. Kemudian Allah menciptakan kita, memberi kita nikmat hidup tanpa kita dan merawat kita untuk tetap hidup sampai sekarang. Ini semua atas rawatan Allah. Melimpahkan rizki, baik rizki berupa uang, rizki berupa sehat, rizki yang lain. Kalau kontrak habis, sawise urip nang alam dunia iki padha mati, metu saking alam dunia. Ini fase yang ketiga, mati, metu saking alam dunia. Doneng di padha bali marang rahmatullah. Akhirat selama ini semua digerakkan oleh cinta dari Allah subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu Allah ingin kita bahagia karena cinta. Allah ingin kita beruntung karena cinta. Allah ingin kita sukses karena cinta. Allah ingin kita jadi baik karena cinta. Agar bahagia, ingatlah nikmat Allah. Agar sukses, petiklah pelajaran dari orang-orang yang telah sukses memperlakukan nikmat Allah itu dengan pandai bersyukur. Makanya ada PHBI yang diperingati adalah hari besar Islam. Semuanya nikmat yang paling utama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat menggunakan hati. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa hati, tidak mata saja, tidak kaki saja? Bapak Ibu, untuk menjadi baik harus dimulai dari hati. Harus dimulai dari hati. Maaf, bukan dimulai dari baju. Bukan dimulai dari baju. Untuk bahagia selamanya, sukses selamanya, beruntung selamanya, baik selamanya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, harus dimulai dari hati. Bu, gedhuk napa gedang goreng? Mun ngantuk napa dereng? Mun ngantuk napa dereng? Gedhuk apa gedang goreng? Enggak ana gedhuk jadi. Wong ngantuk teh yang jawab. Bu, untuk menjadi wanita baik dimulai dari mana? Hati. Maaf ya, bukan dimulai dari bedak yang tebal. Ibu, Mbak, awas. Kalau kepengen jadi wanita baik, tidak dimulai dari penampilan fisik. Arep dekapak-kapak pesek rika wis kadung. Aja nggol dia tangannya kayak giebe. Ngantek ireng. Jane rika lagi ngapa kayak gue terus kok. Kena mancung. Mbok menawang kok mulur tambah sesenti apa rong senti lumayan gitu. Nang apa sih? Dan nyong pesek. Engger pesek nang apa elek ye. Jadi baik tidak dimulai dari hidung. Ukuran baik itu bukan berapa senti hidung panjenengan.
ukuran baik menjadi baik selamanya, baik lahir tidak dimulai dari baju, tidak. Ora kok baju yang modelnya terbaik, paling baru, paling mahal itu berarti wanita yang paling baik. Laki-laki yang bajunya paling mahal berarti laki-laki yang terbaik. No, bukan itu sama sekali. Sebaik apapun bajumu, kalau hatimu jelek akan tetap. Wis toh bedake arep kandele 2 senti, Bu. Bedak 2 senti ya. Dempul kayak. Kok atine elek, tetep elek. Nggih napa mboten? Karena baik dan buruk diri itu nilai kepada hati. Dan hidup ini, langkah kita, ucapan kita itu ditentukan oleh hati. Hati tempatnya perasaan. Ngoten nggih? Tadi kan di awal sudah sampaikan. Hati itu tempatnya apa? Rasa. Tempatnya rasa, tempatnya perasaan. Kita mau berjalan kemanapun itu mengikuti kata hati. Apa yang dirasa? Kalau rasa-rasanya kepengen mie ayam, ya jalannya ke bakul mie ayam. Nggak kepengen mangan nasi cateringan, ya rasa-rasanya kepengen sate, ya mangkate maring bakul sate. Begitu Gi. Ngeratine kepengen turu, ini tak takon lagi rasa-rasanya Rika wis ngantuk purung jane kena. Oh, kita goreng, alhamdulillah. Jadi yang kita lakukan itu berdasarkan kata hati, dan ini sudah diteliti secara ilmiah. Hasil penelitian itu 70% yang kita lakukan mengikuti kata hati dan perasaan, hanya 30% maksimal yang mengikuti akal, otak, dan ilmu pengetahuan. Rata-rata berdasarkan hati dan rasa. Ini ilmiah dan sudah diteorikan begitu. Sekarang coba praktek dan realita di lapangan, sesuai apa tidak? Panjenengan saya jadikan sebagai sampel. Saya jadikan sebagai sampel. Penelitian kan harus ada sampel ya, untuk mengambil kesimpulan. Ini sampelnya panjenengan semua. Tolong jawab dengan jujur. Ada 2 pertanyaan. Ada kalanya pertanyaan pada rasa hati, ada kalanya pertanyaan kepada ilmu akal. Bapak Ibu, sampean cok salat subuh ora? Oh, cokan ya, apa terus? Menjebak ya. Saya tanya Bapak Ibu, jawab dengan perasaan. Rasa-rasane jam 4:30 esuk ya, setengah. Rasa-rasane enak mancal selimut, apa enak mancal motor mangkat meng masjid sholat jamaah? Jawab dengan rasa. Nah, asli ya Bu, rasa-rasanya 4:30 enak mancal selimut apa mancal motor maring masjid jamaah? Ngerarap jujur jawab nganggo rasa ya, enak mancal. Ini apa mboten? Segenalan itu. Itu jawaban apa? Hati, rasa, ya, rasa. Tapi kalau saya tanya ke akal, otak panjenengan, ilmu sampean. Sampean wong Islam wudu? Islam apa wudu? Islam, alhamdulillah. Wong Islam sholat ora?
Hukumnya sholat subuh wajib, bener kabeh wajib ya. Apike sholat dewek nang omah apa sholat nang masjid jamaah? Apik nang omah apa jamaah nang masjid? Jamaah nang masjid, bener kabeh, ora sing salah. Nyong orang ngaji nang ngarepe wong bodoh yakin pinter kabeh iki. Nggih, akal tadi jawab bener, subuhan wajib kena wong Islam. Berarti ngomong takon maring akal, apike menyat salat apa mancal selimut? Akal. Menyat salat apa mancal selimut? Menyat salat. Akal, apike salat nang omah apa nang masjid? Masjid. Akal ya. Prakteknya? Prakteknya. Salat ora? Alhamdulillah ya nasi ora. Gini apa mboten? Sing salat prakteknya nang omah apa nang masjid? Nyong mau wis bar melakukan penelitian lapangan tentang jamaah Masjid Bani Umar. Hasilnya apa Bu? Zong ya nih. Anu wis ngaku yang martek tutuk melas ya Jan. Hasilnya sering imame azan dewek, pujian dewek, komat, sembayang, malah kadang komatok tinggal bali sebab imamnya kecing. Pak Agus ya. Pak Agus itu bagus. Lengisa udan-udan gemrejek azan dewek, pujian dewek, pujian sewen-wen orang nawang teka, komati bali wedi. Loh, ini realita. Lah wong pada nang ngendi? Nang ndi Bu? Nang omah ngerong jereke. Lho nang omah padang apa sembayang apa ora? Sembayang gene ora nang masjid nganggur gede pisan nggih. Ngetutna saparika salat nang omah. Ngetutna apa? Ati angger takon mengakal kira-kira jawabannya napa? Masjid. Tapi ora wong manute gue maring rasaat genebeb. Ngoten nggih? Jane ngerti jamaah itu lebih baik dari sholat sendiri leres. Ganjarannya kacek pora? Kacek pira? Pira adoh pira? 17 ngerti kabeh wis. Lah nyong ngaji apa kayak giye? Loh tapi wong nyatane si pada sembayang nang omah. Subuh niku sering imame tok. Ana jamaah paling siji, zuhur mending rana sales mampir telu lumayan. Nggih napa mboten? Maaf ini realita nggih. Realita. Kenapa? Karena kita ikut siapa kok salate nang omah atau kadang malah ora sok. Ikut apa? Kata hati kita belum kompak dengan otak dan akal beserta isinya. Betul? Betul. Nyontok takon maning ya. Sampel kedua. Sampel yang kedua. Sampean sok sedekah mboten? Sedekah. Alhamdulillah. Sing wis-wis gar sedekah diwekna kabeh sing ana nang sak kowe, Pak. Kaya gue mah diwekna kabeh mboten? Mboten nggih. Lah ngger mboten berarti dipilih. Sing wis-wis milih sing gede apa sing cilik? Sing gede apa sing cilik? Sing cilik manut sapa Bu? Karena sing jawab ki pancen wong wadon nang ngecelan. Sing gede nggo apa Bu? Oh nggo becer. Nggih, sing gede nggo becer. Dadi gue manut maring ati. Angger sedekah ya cilik bae lah. Rasa-rasane sedekah atusan ewu kuwi jan abot. Eman. Nggih napa mboten? Sing gedhe nggo becer, sing gedhe nggo maring pasan. Nggo kebutuhan dunia. Nggih, ngoten nggih. Kuwi rasane
prakteke melu ati. Nyatane angger sedekah ora diwekna kabeh dipilih, ora milih sing gedhe, milih sing cilik. Sebab sing gedhe eman-eman arep gobeh. Kowe kata apa? Hati. Nyong sing tak takon maring utek Erika. Tambah wengi kena tambah kayak gini, tambah hot. Bapak Ibu jawab dengan akal. Sedekah 2000 perak ikhlas karo sedekah 1000 ikhlas. Oh dorai ikhlas pada ikhlas. Main di. Jawab pakai akal. Main di. Seharusnya menurut ilmu dan akal panjenengan nek sedekah kowe milih sing cilik apa milih sing gede? Otak ilmu kudune ngger sedekah duit cilik apa duit gede? Begini ngerti duit gede apa duit cilik? Sampean kan mandan ragu lu ya, pancen kudune mikir Bu, ngapa-ngapa ngger mikir insyaallah selamat. Allahumma jal mikir sedelabe, ora kudu pinter, ora kudu pinter, sampean wis pinter kabeh. Jal mikir, sampean mau duit sing gede arep ngapa jarek? Bejar. Sing gek Amerika maring pasar disangoni 2000-an gelem apa? Bu, mikir. Maring pasar sangune 2000-an. Purun mboten? Purun mboten? Jujur gelem apa ora? Mboten. Nang apa? Nang apa ora gelem nang apa? Ora cukup ya. 2000 sili apa? Es teh uli 2000. Bakso mboten par. Lah nang pasar pirang jam rika? Teng pasar pinten jam? Lah ya sejam rong jam lah, paling sejam rong jam. 2000 ora cukup. Mboten. 10.000 cukup. 10.000. Pak, tadi ngar ibune mangkat pasar sangunine tuk 2000-an disit. 2000 embut kurang niki. Kurang lolor maning 10.000 dadi pira? 12. Kira-kira mangkat burung Bu di 12.000? Urung. Semi rolas maning kurang apa nak? Kurang. Nah pira satu. Oh lah nang pasar pirang jam rika Bu? Lah paling sejam ya wis ki sampean jenenge lagi mikir nggo maring pasar. Lah ngger sampean sedekah cok mikir apa ora? Sedekah mikir mboten? Yakin ora? Angger mikir ora bakal 2000-an Bapak Ibu. Ayo dipikir. Sampean sedekah ke duit arep nggo maring ndi? Maring ndi? Akeh. Ki nggak lagi mikir sih, bener ki lagi bener. Sedekah niku sangu nggih teng pundi? Akhirat amal ibadah. Sampean nang akhirat arep pirang jam? Pirang jam Bu? Selawase pasar rong jam 2000 ora gelem kok selawase gawe 2000-an mikir ya ngono arep urip selawase kok sangune 2000-an ih nglangsane lho maring pasar be kudu atusan ming rong jam bali malah ora kosi gini apa mboten? Mengakhirat ora arep bali maning salawase 2000-an. Miing setitik bewis kenajan. Bener apa mboten? Jadi belum kompak antara ilmu kita dengan rasa. Arep sampel maning? Wis genah burung niki? Pun genah nggih? Genah. Jadi hati menentukan langkah. 70%. 70%. Angger sing nganggo utek yo hal-hal yang remeh. Kayak wong rokok rokoknya gabes. Kira-kira sing disulut gabesnya apa? Mbakone. Mikir, masa nyulut gabesnya ya
pengar. Niku nggih mikir. Yes, kayak wong wadon masak, pasti pakai ilmu orang masak itu. Lung sampean kepengine gawe sate digodhong. Lah ya ora dadi, sate godhog mos. Lha sampean kepengin gawe gethuk mamane. Lho gawe gethuk kok ngelmune nganggo ngelmu blender aja ora dadi. Ya ada ilmunya dan itu dipakai biasanya. Tapi hal-hal yang besar seringkali kita ikut rasa. Celakanya rasa hati belum cocok, belum kompak dengan ngelmune nembe mandek nang utek. Pol. Mandek nang lambe nang telak. Pol. Malam hari ini ngaji ini media. Ngaji ini hanya nopo media, lantaran tujuannya nopo mahabbah, cinta kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Cinta itu di dalam, kalau hati ini mencintai Nabi, mencintai Allah, pasti akan menjadi hati yang baik. Hati yang baik pasti akan melakukan tindakan, pasti akan mengeluarkan ucapan yang pasti itu, udah pasti ya. Tetapi hati nang jero, hati niku teng pundi? Teng jero. Lho niki ngaji niku ngelmu sampean ngaji ya wit mian nyatane ya wis ngerti salat main nang masjid ya wis ngerti. Sing urung nyambung kan praktek nggih napa mboten? Jadi ngaji ini ya akan bisa saja bernasib seperti ilmu-ilmu kita yang lalu. Kalau ilmu itu belum menjadi rasa di dalam, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwe. Ngoten nggih? Karena pintu gerbang hati itu mata dan telinga. Mata dan, makanya dalam teori pendidikan media pembelajaran itu ada dua, ada audio suara ditangkap pakai apa? Telinga. Ada visual gambar ditangkap pakai apa? Mata. Atau dua-duanya yang terbaik, audio visual. Itulah ilmu masuknya mata dan telinga. Ditampung dulu di otak, masuk ke dalam hati, menjadi rasa. Kalau menjadi rasa jadi karakter, kalau jadi karakter menjadi tindakan. Kalau ini baik pasti akan menjadi tindakan. Maka tugas pendidik, tugas rasul, tugas kiai kepriwe ngelmu dadi rasa. Lah angger golek ngaji mlebu kuping tengen, metu kuping kiwe ya bab. Ngesuk kok orang mangkat baik jamang ae Mas ora. Apa kayak gue terus? Jere kepengen main. Ngoten nggih? Harus menjadi apa maning golek ngaji karo ngobrol. Apa maning golek ngaji karo HP anas. Bapak Ibu, di sinilah Allah ingin kita sukses, beruntung, dan itu lamanya. Dan karena cinta Allah, Allah menanamkan keinginan ini kepada semua orang. Ayo wong semene akeh pasti kepengen jadi orang baik, betul? Pasti kepengen jadi orang yang beruntung selamanya, betul? Pasti kepengen sukses selamanya, betul? Pasti kepengen bahagia selamanya, betul? Bila ada orang yang ingin jadi orang susah, gagal, rugi, sedih selama-lamanya, mbok anak didal ngacung aja ngacung tok maju tek wae duit. Sing penting kok didongani difatihai wong semenake insyaallah terkabul. Jadi orang yang celaka selama-lamanya. Gelem ora? Mboten? Temenan apa? Tak upahe. Gelem ora? Mah deal ngimpun berarti butuh duitku.
Siapapun Bapak Ibu pasti pengen sukses selamanya, pasti pengen baik selamanya, pasti kepengen beruntung selamanya. Inilah cinta Allah, sehingga semua orang mengejar kesuksesan, mengejar kebaikan, mengejar keberuntungan. Dan semua orang punya potensi jadi orang baik. Halo? Semua orang itu baik. Minimal semua orang bisa baik. Bisa? Kenapa? Karena semua orang punya keinginan dasar. Tadi sukses, baik, beruntung, bahagia selama. Monggo, kalau mau Anda teliti silahkan. Mohon maaf, kalau penelitian ya yang sekaligus saja, yang apa ya, yang mantep, sampelnya yang mantep. Coba sampean wawancara, mohon maaf ya, mulai dari wawancara kiai sampai wawancara pencuri, wawancara kiai santri sampai mewawancarai preman, mulai mewawancarai bunyai sampai mewawancarai lontek. Halo, wanu lagi nggak penelitian? Apa yang Anda inginkan? Oh, pilihannya jadi orang baik, jadi orang buruk selamanya, jadi orang sukses, jadi orang gagal selamanya. Kira-kira pilihannya bunyai karo lotek beda apa pada? Saya yakin sama. Betul? Kira-kira preman karo kiai beda apa jawaban? Saya yakin sama. Artinya apa? Ya alhamdulillah yang sekarang sudah menjadi orang baik. Semoga istiqamah. Allahumma. Yang sekarang belum baik, hanya dasarnya baik. Dasarnya, mari kita bantu agar jadi orang baik. Jangan yang belum baik kemudian dipersekusi, dibully, dinyinyirin, dikucilkan, dihina. Wah, itu nggak benar. Mereka hanya belum baik, dasarnya baik, karena semua orang ingin baik. Keinginan baik modal utama untuk menjadi. Lu anggar kepengin bewi seorang anak kon ape kepriwe. Nggih napa mboten? Kula husnudzon Pak Kiai sing urung pada jamaah jane kepengin banget jamaah nang masjid ming bae urung kompak ati karo rasa kan wingi insyaallah bar pengajian ke insyaallah iya ya 17 derajat lho kaca iku lho ya nanu ming kurang maning-maning ming kurang mikir tok jan sedidik bae ming kurang mikir. Angger jane ya gampang, pamane kepengen sedekah rame Pak Kiai. Koh wong ora usah mikir tapi jamaah rame gampang mah. Tapi sampean kudu modal. Nah iya jajal sekali jamaah 50.000. Jamaah subuh 50, zuhur 50, ngasar 50, maghrib 50, ngisak 50, kabeh sing jamaah. Aja omong bodole dhisik nyong tak takon kira-kira arep tetep rong las jamaah arep tetep ora kebek apa kebek kira-kira kebek napa mboten kebek ya subuh 50 zuhur 50 ngasar 50 maghrib 50 isya arep mapan turu arep mapan itu buka kabeh amplope ditung Bu pira kira dadine sih 200. Oh, gitu jamongos dino ge. 200. Ya, kira-kira ngasuk mangkat maning ora? Mangkat. Anggarana bonus maning. Zuhur jam 12 ya. Yang jam 11 sudah ada di masjid tambah selawe. Kira-kira mangkat jam pira Kak? Wah, jam 10. Mikir apa ora kowe? Wes ora mikir-mikiran, 50.000 mikir. Tetapi ngerti gue ya bangkrut.
Nggih napa mboten? Kita terlalu materialistis. Terlalu materialistis, semua diukur pakai angka, pakai duit, pakai dunia. Padahal dunia ini Anda kumpulkan sebanyak apapun, nasib dunia yang Anda kumpulkan hanya ada 3 kemungkinan kalau tetap di dunia. Siji, dipangan dadi kotoran, nasibnya dadi apa? Loro, dinggo dadi bodolan. Ngerti nggo mesti engko suwe-suwe napa? Bodol. Nggih napa mboten? Ora ana lah dunia sing ora bodol. Nggih napa mboten? Sing dinggo dadi napa? Dadi bodolan. Napa mawon? Maaf ya, termasuk dunia itu bojo. Bojo dunia apa itu? Oh, dunia ad-dunya mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini hiasan. Sebaik-baik hiasan adalah istri yang, berarti istri solehah adalah hiasan, hiasan adalah dunia. Bojo dinggo bodol apa ora paksa. Halo Bu, jenengan arep anyar terus apa ya suwe-suwe bodol? Anyar terus? Anyar terus nih ketonek wangun 2 senti. Apane kamu? Iya, servis harus tetap memuaskan ya Bu ya. Oke, harus bagaimana tampil energik, menyenangkan, tampil lebih muda dari usianya. Allahumma. Tapi tetap baik bisa 20 tahun ayu, selawe agi ayu 30 hot mom, 30 ke hot mama, jadi agi hot 40 jawab delek isut. 40 masih cantik Bu, masih 40 masih cantik ya Pak, tapi sudah mulai ada guratan gitu ya. Sudah mulai lah ya, ancang-ancang. Seket? Asik kena tinggal lah ya. Aja keseringan Pak. Swidak. Aduh. Kenapa? Karena fisik kita ini dunia. Fisik ini mesti bodol. Ini apa mboten? Sing dipangan dadi kotoran, sing dinggo bodol. Sing ora dinggo disimpen terus. Nggo rebutan. Sing dinggo terus berarti kan ora ding, sing disimpen ora dinggo disimpen terus berarti kan ora dinggo ya. Tekan dewek mati sih disimpen. Lah wong dinggo be ora. Tekan mati sih disimpen. Nasibnya apa? Dinggo wong liya. Celakane nggo rebu. Na'udzubillahi min. Jajal gue. Yang Anda jadikan standar selama ini nang wasi ora jamalah ora naik ketane apa-apa diitung nganggo duit nganggo ternyata yang Anda kumpulkan dan Anda makan jadi kotoran, yang Anda kumpulkan dan Anda pakai jadi bodolan, yang Anda kumpulkan dan Anda simpen hanya akan dipakai orang lain. Mikir lah, harusnya bagaimana? Harusnya dunia ini, bagaimana dunia ini menjadi abadi, menjadi bagian dari cita-cita kita, bahagia abadi, senang abadi, beruntung abadi, sukses abadi, harta ini juga harus menjadi abadi. Carane mikir. Lo mikir kepriwe gampang Bapak Ibu. Kalau kepengen harta kita abadi gampang. Baik nanyong Mas ora kok.
Maksudnya napa? Sedekah. Napa? Yang sedekah itu yang abadi, yang di dompet itu yang akan jadi kotoran. Oh, kayak gue yang untuk sedekah ke akhirat dirawat oleh Allah, berkembang semakin banyak semakin besar, itu yang untuk sedekah. Yang di dompet hanya akan jadi bodolan. Oh, terakhir mulane nggih wong mbok anu rasa-rasane semadan wengi kayak gue ya. Kalau terakhir kalian ngaturaken contoh bagaimana mensikapi harta. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku nate sodakohan. Sodakohane berupa kambing guling. Apa Bu? Kambing guling. Ya ngaranu Pak Agus ana menu kambing guling apa ora biasane? Oh mboten. Ya biar nanti ada menu baru kambing guling. Awas itu guling-guling lo ya. Nggak kambing guling-guling beda. Kambing guling. Rasul sodakoh kambing napa? Guling. Nyembelih wedhus siji. Kambing segluntung kemudian dimasak. Masakan mateng, panggil para sahabat, para tetangga, diundang kon pada dahar sodakohan kambing guling. Ya ora dahar tok ngombe barang Bu. Nggih, ngombe riyen bismillah. Alhamdulillah. Pon dahar rampung dahar. Telas Bu. Sina gelas telas. Rampung dahar pada pamit. Rampung dahar pada pamit. SMP lah cara kene. Napa SMP? Sudah makan? Rampung dahar sami pamit. Wes begitu pamit, yang tersisa tinggal Kanjeng Nabi kali garwane sallallahu alaihi. Biasanya rampung acara tulis kali layah-layah karo kandahan ya gitu ya. Kandahan ringan. Kanjeng Nabi kandahan ringan kali Sayyidah Aisyah. Sah. Oke Kang Mas. Wedhuse garis pira? Hah? Wedhuse siapa ora? Ditakon wedhuse siapa? Dagingnya maksudnya kambing gulingnya siapa ora? Ya Aisyah, madza baqiya minha? Siapa ora wedhuse? Sayyidah Aisyah jawab, telas minggari sampil setunggal. Telas minggari sampil setunggal. Ma baqiya minha illa katifuha. Telas Rasul minggari sampil siji. Maune padahal wedhus segluntung. Bar nggo sadakoan ditakoni gari sepira siapa ora, jawabnya napa? Telas gari sampil setunggal. Mireng jawaban kaya niku Kanjeng Nabi njur ngendika malih, ora kaya gue sah. Ora kaya gue. Lah kepripun? Angger kowe jawab telas gari sampil siji tok, kowe hakikate tesi wutuh mingkelong sampil siji. Dewalik Bu. Esi wutuh berarti la ya Aisyah baqiya kulluha illa katifaha. Esi wutuh mingkelong sampil siji. Kepriwe kowe? Matematikanya aja nggak matematika dunia, matematika apa? Akhirat. Mending mikir kabeh gue. Apa ya ana matematika akhirat? Dibalik cara berpikirnya. Butuh sah yang sudah menjadi sedekah, menjadi amal, jadi ganjaran, mlebu maring rekening akhirat. Gue sing butuh. Sing nang dunya kia malah sing kelong nasibe arep dadi kotoran, bodolan, apa arep dienggo wong liya. Bu sampean sedekah duwe duit 10 juta
disodakoh nanggo masjid 7 juta gari pira? Jawabnya gari telu diwalik butuh mingkelong 3 juta. Lu ya jal sampean mending hilang apa mending butuh? Oh, takone maring akal ya mending napa? Butuh. Sing butuh mending 2000-an apa atusan? 2000-an apa atusan sing butuh? Atusan mulane ngesuk maning ngger sedekah poma dipoma aja milih 2000. Ya mundaklah orang ketang untuk 1000 mboten napa-napa. Saya pengalaman pribadi nggih, kula cerita pengalaman pribadi. Wong kene angger Jumatan wonten kotak lewat apa ora? Wonten nggih, Masjid NU ana mesti. Kotak lewat. Diisi ora, Pak? Kula nggih kaya niku mien. Awal-awal mukim kula niku Jumatan nggih mesti ngisi kotak. Kula gawane ewon. Nek ora 2000-an, ya 2000-an gawane. 2000. Jujur kula nggih, niki pengalaman pribadi. Saya awalnya bawa 2000-an. Tapi sesuai nyong miing lagi nyong duit nggak mengendi jane ternyata ketemu jawabannya ini kok wow ki mestine Arab nggak maring masa nyong maring akhirat 2000 bar mikir kayak gue ngasuk Jumat ngasuk gawane 5000-an langsung berubah 5000 ora tuk 1000 ora kesuwen wis wengi ngasuknya mangkat 5000 2-3 kali ternyata nyong ora dadi melarat nyong terus mikir maning masa 5000 nyong langsung lah masuk 10.000 2-3 kali orang malah tambah kepenak kok terus 20 munggah malih step by step memang 50 ternyata yo tambah kepenak orang jur melarat mboten. Dan sekarang wallahi kecuali lupa ya, kalau orang lupa kalau saya Jumatan pasti saya bawa uang 100.000 untuk masuk kotak la fakhra. Ini bukan sedang pamer tapi pelajaran. Setiap saya memasukkan kotak amal ke masjid minimal 100.000 duitnya atusan tak pilih sing gede mikirnya gampang menurut langsang kos selawase nyatane kula mboten melarat malah tambah kepenak agi kula sedekah 2000-an urung duwe mobil motor tok bebodol agi kula sedekah 20-an niku mobil elek bahasa sedekah atusan Innova kok ribon pamar gue ya maksudnya menrika tiru kayak gue mikir aja diwalik le sampan mak sing ilang sing nggo sedekah dadi le mikir lho padha-padha ilang mending 2000 mikirnya ngger sedekah kowe kelangan duit nggih mboten gue mikir sedekah kowe kelangan duit pada kelangan mending 2000 apa mending 100.000 pada kelangan mending kelangan 100 ya orang pada kelangan mending kelangan 2000 berarti le sedekah mikirnya kelangan harusnya dibalik justru sedekah itu yang abadi orang marakna melarat ora yakin hakul yakin bapak ibu kula cok ngutang-ngutangi wong cok ngutang wallah dalam hati saya tidak pernah setelah ngutangi saya hitung terus dan akan saya tagih saya anggap itu sudah disuruh utang monggo mboten monggo jenengan utang kula ngenjang monggo saya terima dengan lapang dada ming baik we apa ora izin saya mengajari diri awalnya mungkin ada rasa berat tapi lama kelamaan karena kemudian juga merasakan berkah merasakan apa? Merasakan berkah enggak orang-orang melarati malah nyugi lahir batin dunya akhirat Allahumma Yes, gampang lah cara gampangnya ya awit atusan terus pengajiannya tambah laris Bapak Ibu rasa-rasa memang sudah malam ya
cekap, mugi-mugi manfaat. Allahumma. Bagaimana ilmu yang ada di akal kita turun ke hati menjadi rasa, sehingga perasaan dan pengetahuan kompak. Yang kita lakukan sinkron, yang kita lakukan itulah yang kita ketahui. Allahumma. Kalau yang kita lakukan, itulah yang kita rasakan. Kalau yang kita rasakan adalah yang kita ketahui, maka hidup ini akan mengarah kepada sukses abadi, bahagia abadi, baik abadi, beruntung abadi. Ini pula kenapa kita secara terus-menerus diperintahkan untuk beribadah, dan kebaikan yang paling utama adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang dibawa oleh Rasul. Agama ini, Al-Quranul Karim, hadis Nabi yang telah dipraktikkan oleh para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, para kiai, sehingga mereka hidup dalam keberkahan. Allahumma amin. Semoga kita yang sudah baik istiqamah dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Allahumma. Yang belum baik semoga segera berubah menjadi baik sebagaimana keinginan dalam hati terdalamnya. Allahumma. Dan kemudian bergabung dengan yang sudah baik dan ada dalam kebaikan, dalam kebersamaan. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha, ighfir lana dhunubana wa liwalidina, masyayikhina wa lisyuyukh masyayikhina, jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin mu'minat al-ahya'i minhum amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya Allah salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal anfal, taqdi lana biha jami'al hajat, طهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك على الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا الله صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا، تحشرنا بها بعبادك الصالحين دنيانا وأخرانا، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا كاملا ويقينا صادقا، رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، توبة نصوحا، عملا صالحا مقبولا، توبة قبل الموت وراحة عند الموت، مغفرة ورحمة بعد الموت، فوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ترك الشقاء، سوء القضاء، شماتة الأعداء، ونعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمقلب في المال والأهل والولد. نعوذ بك من فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا الله لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض بها إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما